Iya, Kelenduk Sanggul kalau orang tua dari Bali G. Tadi konser yang dipertunjukkan itu dilatih berapa lama? Oh, kalau gini, itu kan ada 34 tadi penyanyi. Ya. Nah, itu 17 itu dari Medan. Itu penyanyi tadi 34 itu, 17 itu dari Medan. 17 alumni yang di sini. Alumni dari USU semua? Eh, alumni konsulasi semua, tapi mayoritas itu alumni USU karena kita juga membuka kesempatan juga bagi mahasiswa lain yang ingin bergabung dengan kita. Berapa banyak mahasiswa tadi? Tadi itu 70%. 70%. Bagaimana mengatur jadwal kuliah mereka di sela-sela latihan misalnya? Jadi paduan suara ini latihan reguler dia. Oh, Ada atau tidak ada program itu latihan 2 kali seminggu. Nah, jadi jam latihan itu kita setting supaya tidak tabrakan dengan jam kuliah. Dari jam 6 sore sampai jam 9. 2 kali seminggu. Jadi ya yang kuliah kan pada umumnya saat berakhir jam 5 ya. Walaupun kadang juga ada yang lewat tapi secara umum di situ. Bang Tony sebagai konduktor dan pendiri dari Konsela Pio ini, apa awalnya kemudian tertarik pada musik seperti musik klasik ini? Awalnya, Ya. kalau awalnya itu saya senang paduan suara. Karena waktu duduk Sanggul, Ya. orang tua saya itu adalah pelatih Kurama Oh, di di AKBP duduk Sanggul, kota ya? Pergudungan. Nah, jadi pelatih, jadi mereka itu kan latihan di rumah-rumah. Nah, jadi termasuk di rumah kita. Saya dengar-dengar suka. Nah, jadi ada ketertarikan saya dari situ. Satu lagi di samping rumah kita itu duduk Sanggul itu ada gereja Katolik. Itu. Kadang-kadang kalau misa biasa atau misa malam, saya sering dengar dari jauh mereka. Itu mempengaruhi saya juga untuk menyukai musik gereja. Jadi dari Bapak itu sangat mempengaruhi bekal untuk kemudian Iya, suka ada. musiknya. Nah, dan katanya karena ibu saya 6 tahun saya sudah meninggal. Jadi katanya ibu saya juga suka menyanyi. Oh, Bahkan kata orang yang mengenal waktu itu lebih diturunkan dari ibu. Katanya. lahir di Luk Sanggul, suasana batin di Luk Sanggul itu apa yang kalau kemudian Abang Tony temukan sebagai mengembangkan mental jadi suka musik begitu? Di Dolok Sanggul itu saya sangat terkesan dan dipengaruhi oleh semasa saya remaja, mulai dari sekolah minggu di AKBP Dolok Sanggul. Di mana waktu itu waktu sekolah minggu guru-gurunya itu kebetulan setahu saya orang-orang yang berkecimpung di musik. Ya. SMP masuk ke remaja dibimbing juga oleh guru-guru yang mengajar kesenian di SMP, mengajar musik juga di gereja. Dan mereka ada pembinaan. Kemudian juga waktu itu menurut saya pada waktu itu cara bernyanyi di gereja HKBP Sanggul itu menurut saya bagus. Bernyanyi secara himnal bukwende. Ada kadang-kadang poti marende, kan poti yang bukan seperti organ sekarang. Terus musik tiup. Pada waktu kecil saya dengar musik tiup itu sangat berkesan. Nah, jadi itu sangat banyak mempengaruhi saya. Jadi sejak kanak-kanak lalu remaja dan setelah mahasiswa, Iya. ini berkembang terus. Jadi setelah mahasiswa saya kan kuliah di USU. Tapi waktu itu ada di salah satu di Universitas KPP Mention lah. Waktu itu ada pembukaan Fakultas Seni dan Sastra. Jadi di situ ada 2 tenaga pengajar, satu dari Amerika, Edward Van Ness, satu dari Australia, Roger McNeil. Kalau
tadi Pak Lumbang Gaul jeli melihat acara itu, ada 2 aransemen beliau di situ tadi kami nyanyikan. Puji Holong Nirohamu dan Torok Dope Nasihat itu. Itu sangat mempengaruhi abang juga untuk Sangat. Jadi karena waktu itu saya tahu itu ada, ya. kalaupun saya diusu, mereka itu latihan di Nomensen itu siang jam 12 sampai setengah 2, 3 kali seminggu saya datangi. Walaupun saya diusu, saya ikuti itu paduan suara bimbingan mereka. Nah, setelah di situ saya makin menyenangi. Lalu tahun 90 saya bentuklah dengan beberapa teman mahasiswa konsulasi ini. Karena ini sesuatu yang tidak banyak dipilih orang. Ini kan jalan sepi menurut saya. Walaupun bisa menghibur banyak orang, tapi kan latihannya, kesukaan kita untuk terus belajar lebih dalam lagi soal musik ini kan, ini jalan sepi menurut saya. Tidak mampu banyak dipilih orang begitu. Tergantung dari mana kita melihatnya dan kemudian motivasi kita apa kan itu ya. Jadi kalau bahkan bisa saya katakan paduan suara ini bagian dari hidup saya. Bagian dari hidup saya yang bisa membuat saya semula saya belajar, lalu mulai mengajar dan akhirnya membentuk paduan suara ini. Itu sangat membuat saya justru bertolak belakang dari sepi, malah sangat membuat hidup kaya. Itu mungkin jalan sepi apa ya, mungkin dari segi kalau ditinjau dari sisi komersilnya memang mungkin ya, karena saya juga memang ya melaksanakan ini tidak tujuan untuk itu, bukan materi ya, tidak sama sekali. memang kesukaan Suka dan kebahagiaan itu, passion panggilan ya. Panggilan itu. Karena panggilan tentu tidak akan membuat abang murung atau sulit terus melatih, menemukan orang-orang yang bisa ditemukan talentanya. Bagaimana abang mengumpulkan anak-anak muda itu? Dari mana abang tahu talenta mereka ini cocok ini di grup saya begitu? Waktu kan sudah teknis ya. Jadi paduan suara ini kan sudah organisasi ya. Sekarang sudah berupa organisasi yang sudah 34 tahun. Dan banyak sekarang paduan suara yang muncul, bagus-bagus juga. Nah, kita konsisten merekrut orang bukan dari skill bernyanyi dan skill bermusiknya. Apa dong? Teamwork dan attitude. Begitu. Ya. Apa hubungannya attitude dengan bernyanyi? Ini kan mungkin ada kaitannya dengan jalan sepi itu, mungkin menurut pengertian berbeda. Siapa yang mau mendukung ini? Kan kira-kira seperti itu kan. Nah, kalau anggota yang kita rekrut itu tidak bisa bekerja dalam tim, dia selalu menonjolkan individu dan attitude-nya tidak bagus, tentu tidak akan bertahan lama di sini. Dan memang dari dulu kita kelebihan dan kekurangannya di situ. Kenapa saya bilang kelebihan dan kekurangan? Kalau paduan suara lain ada mengaudisi. Setelah lulus dengan standar tertentu baru diterima. Kalau kita tidak. Dalam hal yang tadi diaudisi secara musikal, kita tetap audisi secara attitude. Bisa nggak bekerja dalam tim? Dari mana bang lihat attitude-nya? Hanya secara kasat mata kah atau memang ada semacam interaksi? Ada. Tentu kan sekarang kan rekrutmennya kan sudah di open recruitment, diumumkan, lalu pada tanggal tertentu kita undang datang. Lalu tim sudah ada yang mengaudisi. Sekali lagi bukan dari sisi keterampilan musikal. Attitude yang utama. Attitude aja. Karena attitude itu hubungannya dengan teamwork, membangun sinergi ya. Di bernyanyi itu memang harus kelihatan sinergi, kekuatan kerjasama itu. Absolut. Karena bernyanyi paduan suara itu kan harmoni.
Harmoni itu dalam pengertian akord. Akord itu kan ada sopran, ada suara alto, tenor dan bass. Ini kan harus seimbang harmoninya ini. Harus balance, tidak boleh ada penonjolan. Nah, dan dulu di awal-awal itu memang waktu mula-mula kita dirikan banyak orang datang dengan tujuan menjadi bintang dan tidak ditemukannya itu di situ. Ingin jadi pesohor sendiri ya. Jadi Ya. kebersamaan lah. Pak Lumanggaon udah lihat sendiri tadi kan bagaimana semua itu tidak ada yang menonjol kecuali kalau ada solo. Semua kan sama pentingnya. Itu seperti itu. Dan di daerah kita Sumatera Utara dulu itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena satu, faktor lingkungan kita waktu itu di Sumatera Utara adalah kalaupun banyak paduan suara di gereja-gereja, Ya. tapi yang benar-benar memang melakukannya dengan suatu standar tertentu, banyak yang tidak mampu. Lebih kepada kumpulan aja. Misalnya kumpulan pemuda ini. Nah, kalau kita memang organisasi ini dibentuk untuk bernyanyi, untuk berlatih. Bahkan yang tadi sama sekali nggak bisa bernyanyi itu harus kita jadikan. Dan itulah satu kepuasan kita kalau dia udah jadi. Sekarang kan mereka sudah jadi, sudah mampu bersinergi waktu bernyanyi, kor di depan para pendengar halayak. Bagaimana juga menjaga karena sinergi ini perlu panjang, napasnya perlu panjang. Misalnya nanti karena mereka rata-rata 70% dari mahasiswa. Kalau sudah lulus nanti, bagaimana hubungan lagi atau bagaimana agar mereka tetap bagian daripada grup ini? Yang tinggal di Medan, alumni masih bergabung dia. Yang di luar kota, seperti ini yang bisa kita lakukan. Kerjasama tentu, belum tentu sekali setahun. Mungkin sekali 2 tahun. Bahkan dalam kompetisi-kompetisi yang kita ikuti seperti di Eropa, Jerman dan 2017, 2019 di Spanyol kalau saya, kita sinergikan juga yang ada di sini. Di samping anggota yang di Medan. Nah, yang kuliah pergi ya kita bina lagi yang baru. Seperti itu. Tentu karena tim ini kan harus juga tampil prima, dan kalau mungkin hanya sekali setahun kan orang bisa lupa. Tapi kalau ada berkala misalnya konsernya, acara-acara yang digelar, tentu membuat acara itu kan kita lihat sendiri tidak mudah karena dijual tiket dan orang akan berpikir ulang untuk beli tiket begitu. Bagaimana terus ini bisa konsisten atau orang-orang yang peduli yang bisa membantu juga untuk tetap. Tentu ini dari sisi pendanaan ya. Jadi Consolatio itu sifatnya independen dia. Jadi tidak terikat ke suatu organisasi tertentu. Walaupun sejak dari dulu banyak itu. Dan tidak terikat satu gereja pun ya? Tidak. Independen kita. Jadi kita sangat terbuka juga jika ada donatur yang ingin membantu, tetapi sifatnya tidak mengikat. Tidak mengikat. Kedua, supaya ini juga bisa berlangsung, tentu di dalam setahun adalah beberapa kali kita paling tidak sekali sebulan ada diundang, apakah instansi pemerintah, apakah gereja, apakah pribadi, pesta-pesta perkawinan, kita menghadirinya juga. Tentu ada dari sana dapat juga dana pembinaan gitu. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya ke luar negeri, bagaimana mereka bisa ikut semua? Apa
yang mengundang itu juga mengadakan. Jadi kalau ke luar negeri kita pilih apa yang melakukan event itu adalah yang bisa membiayai kita selama di sana. Jadi kita hanya menanggung transportasi dari daerah kita ke tempat tujuan pulang pergi. Jadi contohnya itu sudah ada 3 kali kita ikut yang seperti itu. Ada ke Jerman tahun 2017, namanya itu di Kota Magdeburg, diadakan suatu kompetisi, tetapi itu berdasarkan seleksi. Waktu itu kita dari 12 dari seluruh dunia diseleksi. Itu artinya bukan berarti hanya kita yang terbaik dari seleksi itu, belum tentu juga ada yang baik juga nggak mendaftar, nggak diseleksi. Seperti itu. Bang Tony sebagai pendiri Konsolatio ini, tentu anak-anak yang ikut bergabung di komunitas ini kan tidak lagi seumuran dari Bang Tony karena mahasiswa, bahkan barangkali sudah umur anak dari Pak Tony. Bagaimana membangun semacam hubungan personal agar mereka terus tidak ketakutan misalnya untuk berbagai hal, menceritakan misalnya beban, karena ini kan sudah sifatnya keluarga begitu. Jadi saya kan bukan hanya saya pelatih, bukan hanya saya konduktor, ada 4 orang. Oh, siapa lagi? Ada yang penyanyi juga, ada pelatih dan konduktor juga itu. Nah, jadi saya di event-event tertentu. Kalau event rutinnya di Medan nggak saya lagi, tapi saya tetap kontrol kualitinya, bagaimana latihannya. Setelah mereka latihan rutin, baru saya adakan evaluasi. Jadi juga kompetisi-kompetisi ke luar negeri memang masih saya yang mimpin. Tapi di dalam latihan rutin sudah mereka. Lalu bagaimana dengan alumni USU misalnya? Jika USU misalnya di Jakarta kan relatif orang-orang yang lumayan lah secara karir begitu. Bagaimana mereka mensupport acara ini? Jadi gini, kan di IKA USU ada ya. Tapi memang kalau saya lihat, karena saya juga diundang juga masuk ke grup itu, banyak grup itu saya lihat. Ada IKA ini, IKA ini. Termasuk alumni yang di Jakarta. Pokoknya kita semua kita mencari bagian dari mereka, tapi tidak secara organisasi, sebagai anggota pribadi aja. Jika ada orang-orang muda yang tergerak ingin juga belajar seperti Bang Tony mengembangkan grup seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Tentu tidak mudah, proses panjang pastinya. Sekarang banyak kok karena perusahaan banyak. Siapa sih yang abang semacam patron? Apakah misalnya ada orang-orang Indonesia? Tapi saya contohkan, Stephen Tong seorang pendeta yang juga konduktor yang hebat, putrinya juga terlatih begitu. Siapa yang bisa kita juga lihat figurnya, dia eksis, dia independen, tapi membuat kesukaan bagi banyak orang yang mendengar musik yang dia tampilkan. Saya sangat menghargai Stephen Tong melakukan itu, karena itu satu sikap gereja mereka juga itu, GKRI, untuk bermusik secara baik dan benar. Dan mereka beruntung di suatu gereja yang punya kemampuan finansial, bahkan bukan hanya penulis orkestra juga, bahkan bukan hanya orkestra, concert hall juga mereka punya, dan itu menjadi terbaik Jakarta kan. Nah, jadi itu tetap kita senangi, tetapi di luar juga banyak juga yang kita lihat sebagai teladan. Itu tetap teladan, yang lain banyak juga teladan yang kita lihat, bukan hanya dari skop besarnya yang mereka lakukan. Itu. Intinya harus mau menemukan panggilannya. Kalau dia tidak passionnya, agak sulit untuk mengembangkan. Sulit. Kalaupun mungkin tidak passion, hanya
senang aja kita bina, bisa juga kok. Makanya tadi waktu kita mau merekrut orang itu, kita interaksi. iya itu dia. Dan satu lagi yang penting di Konsulasio, bahwa bukan hanya kemampuan bernyanyi yang kita tingkatkan, kemampuan literasi juga kita bangun. Apa hubungannya? Literasi untuk musik? Bukan, umum, Oh, jadi pengetahuan umum, luas, wawasannya luas. Ya? wawasannya luas. Karena yang saya temukan selama, apalagi belakangan ini, setelah COVID, generasi itu agak kemampuan literasinya sangat perlu. Mungkin kita karena diterpa oleh digital internet yang begitu Bisa masuk. jadi. Jadi saya kan hanya melihatnya aja. Soal sebabnya saya nggak tahu benar. Tapi yang saya lihat kejadian seperti itu, karena juga kan saya mengajar juga paduan suara di USU Oke. sebagai praktisi, bukan dosen tetap. Jadi di USU itu ada di Fakultas Ilmu Budaya, saya itu dosen praktisi mengajar paduan suara. Oke, Pak. Hubungannya dengan itu sebagai praktisi dan juga akademisi lah saya sebut, apa hubungan musik dengan melatih otak agar kita juga fokus, termasuk hubungannya dengan literasi tadi, berkesadaran itu? Kecerdasan sangat diperlukan dalam bermusik. Oke. Kecerdasan. Contohnya lagu-lagu yang tadi kan banyak itu. Ada bahasa Batak lah, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Latin, ada bahasa Jerman. Mereka harus tahu apa yang dinyanyikannya itu. Latar belakang karya itu harus terekspresi dari muka menyanyi. iya. Kalaupun akhirnya nggak total karena baru dipelajari. Tapi setidaknya apa yang mereka tahu, yang mereka nyanyikan harus tahu isinya. Karena sering kita lihat orang hanya bernyanyi, ditanya apa yang dinyanyikan nggak tahu. Bahkan lebih lanjut, background terciptanya lagu itu kita kembangkan. Juga yang dari buku Wende, Kidung Jemaat seperti itu. Oke. Nah, bahkan kita kembangkan juga misalnya untuk kesukaan mereka terhadap suatu tontonan. Apakah tontonan musik atau film. Jadi kita itu selalu kita tak sodori film-film yang tidak begitu disenangi orang. Jadi dikondisikan juga mereka untuk pikirannya konsen pada musik itu. Iya, seperti itu. Bang, terima kasih nih, Wat. Terima kasih sudah memberi ruang untuk Suara Tabian TV bincang-bincang. Sama-sama anak Delok Sanggul kita. Oh iya, saya sebut tadi kan. Oke. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.